Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan berkisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di zaman yang sangat tidak menguntungkan bagi dirinya. Pada waktu itu ada undang-undang, ada aturan Raja Fir'aun yang melarang hidupnya bayi laki-laki dari Bani Israel. Jika ada bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir pada waktu itu harus dibunuh. Raja Fir'aun sangat dolim dan sudah terkenal sekali kedolimannya dalam sejarah. Dia mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, katanya. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Barang siapa yang tidak mau bertuhan kepadanya, orang itu akan dibunuh. Fir'aun merupakan orang yang sombong dan angkuh. Tidak mengenal sedikit pun rasa peri kemanusiaan. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi bahwa negeri Mesir terbakar habis, rakyatnya banyak yang mati, dan orang-orang yang tinggal adalah orang-orang Bani Israel saja. Setelah ia sadar dari mimpinya, dikabarkannya lah mimpi tersebut kepada orang-orang yang ahli sihir. Apakah gerangan, takbir, dan takwil daripada mimpi itu? Ahli sihir itu pun sibuk dengan ilmu tenungnya. Ia berkata kepada Raja Fir'aun bahwa mimpi itu adalah menunjukkan bahwa di tahun itu akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang nantinya akan meruntuhkan kekuasaannya. Mendengar keterangan itu, Fir'aun gentar dan takut kalau kerajaannya itu benar-benar akan menjadi hancur. Oleh sebab itu, dia memerintahkan kepada petugas-petugasnya agar membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir di tahun itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat bagimu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak perempuan-perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha kuasa, maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Sekalipun rencana Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel dilakukan dengan saksama, dengan melibatkan para pembantunya. Tetapi rencana itu lebih baik rencana Allah lebih baik daripada rencana Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan dari golongan Bani Israel yang menurut adat kebiasaan atau karena perintah Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel pada saat itu, tentulah bayi Nabi Musa telah mati dibunuh. Tetapi Allah tetap memelihara dengan pemeliharaan yang baik. Allah kemudian mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam agar anaknya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Ibu Nabi Musa pun membuat peti. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dimasukkan ke dalam peti tersebut. Pada malam hari dihanyutkanlah
peti itu ke sungai Nil. Dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7. Surat Al-Qasas ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, Ummi Musa. Menurut riwayat, Ummi Musa itu namanya Yukabad. Susuilah dia, Nabi Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Pada suatu hari, istri Fir'aun sedang berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Melihat ada peti yang terapung-apung di atas sungai Nil. Ia kemudian menyuruh kepada petugas kerajaan supaya mengambilkan peti itu. Setelah dibuka, dilihatnya ada seorang bayi laki-laki di dalamnya. Hal ini pun dikabarkan kepada Fir'aun. Fir'aun lalu berkata, barangkali anak inilah yang akan merobohkan kerajaanku kelak. Berikanlah dia kepadaku, aku akan bunuh dia. Istrinya kemudian menjawab, anak ini janganlah dibunuh. Aku sayang kepadanya. Biarkanlah ia kita jadikan anak sendiri. Karena kita tidak mempunyai anak. Mendengar itu, Fir'aun tidak dapat berbuat apa-apa. Dia terpaksa menuruti kehendak istrinya. Demikianlah karunia Allah. Orang yang diberikan. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada kaum Hawa. Walaupun ia makhluk Tuhan yang lemah dibanding kaum pria, kadang-kadang di balik kelemahannya itu terselip kekuatan batin yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Kadang-kadang wanita memegang peranan sangat penting dalam menentukan sesuatu. Demikian halnya dengan istri Fir'aun, Siti Asiyah namanya. Ia melarang membunuh bayi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak jadi dibunuh oleh Fir'aun. Nabi Musa kecil segera dicarikan pembantunya. Dicarikan inang pengasuhnya yang sekaligus dapat menyusuinya. Banyak wanita-wanita yang ingin memelihara dan menyusukannya. Tetapi setiap ada wanita yang akan menyusukannya, Nabi Musa kecil tetap tidak mau menyusu kepada mereka. Ibu Nabi Musa setelah membuang anaknya ke sungai Nil, ia berkata kepada anak perempuannya supaya mencari tahu siapakah gerangan yang mendapat anak yang telah dihanyutkannya itu. Pergilah saudara Musa yang perempuan yang bernama Maryam keluar rumah untuk mencari tahu, untuk mencari berita tentang adiknya itu. Rupanya ia mendengar kabar bahwa saudaranya itu dipungut oleh istri Raja Fir'aun. Ia juga mendengar bahwa istri Raja Fir'aun itu sedang mencari pengasuh untuk anak pungutnya itu. Setiap wanita yang melamar untuk menyusui bayi tersebut, Musa tidak mau menyusu kepadanya. Diberitakanlah oleh Maryam mengenai hal itu kepada ibunya. Dan datanglah ibunya Musa untuk melamar menyusuinya. Setelah itu barulah bayi tersebut mau menyusu. Demikian Nabi Musa dipertemukan oleh Allah untuk dikembalikan kepada ibunya, Yukabad. Musa kecil hanya mau menyusu kepada ibunya sendiri dan tidak mau kepada yang lain. Sebagai sebuah jalan dari Allah,
pertemuan kembali antara ibu dengan sang bayi. Dan kondisi itu tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Musa menyusui kepada ibunya sendiri. Demikianlah jika Allah hendak memelihara seseorang, Allah Maha Kuasa. Dan demikian pula jika Allah ingin menghancurkan seseorang, sekuat apapun, Allah Maha Kuasa. Dan itu adalah awal cerita, awal kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sebagai ulul azmi minar rusul, rasul yang termasuk ulul azmi, sehingga ceritanya cukup lengkap di dalam Al-Quran. Bagaimana ia berdakwah menghadapi raja yang dolim, menghadapi umat yang dolim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.